Menggandakan uang pakai aturan 72, aturan yang dipercaya Albert Einstein. Halo semuanya, Albert Einstein percaya bahwa the rule of 72 atau aturan 72 adalah penemuan yang lebih penting daripada teorinya tentang relativitas. Aturan ini pertama kali dicetuskan oleh Luca Pacioli, sosok yang dianggap sebagai bapak akuntansi. Dalam bukunya yang berjudul Summary of Arithmetic, Geometry, Proportions and Proportionality, yang dirilis pada tahun 1494, Pacioli menjelaskan pentingnya aturan ini. Bisa menggandakan uangmu dalam waktu singkat memang impian semua orang. Berapa kali kalian berharap pada bintang jatuh agar besok kalian bangun pagi dengan saldo 9 digit di rekening kalian? Nah, aku di sini untuk ngasih tahu kalian bahwa ini sangat mungkin terjadi. Itu bukan khayalan doang, yaitu dengan menggunakan aturan 72 yang akan aku bahas di video kali ini. Aku bagi pembahasannya ke dalam beberapa poin ya. Poin yang pertama yaitu tentang aturan 72 itu sendiri. Aturan ini keren banget loh guys. Dalam investasi, aturan 72 itu dipakai untuk menetapkan tujuan keuangan, menganalisis tren ekonomi, merencanakan tujuan keuangan, mengevaluasi investasi, dan juga membantu kita mengatasi utang. Cara kerjanya simpel aja. Kalian cek berapa lama duit kalian bisa berkembang jadi 2 kali lipat kalau kalian pakai bunga yang tetap. Jadi kalian ambil angka 72 terus bagi deh sama persenan bunganya. Contoh, misalnya kalian mau dapat bunga 5%. Bagi 72 sama 5. Nah, hasilnya 14,4. Ini artinya dalam waktu 14,4 tahun, duit yang kalian investasikan bisa menjadi 2 kali lipat. Ada banyak keuntungan kalau kita pakai aturan ini. Kalian bisa dengan cepat mengecek apakah kalian lagi ngikutin tren atau enggak. Terus kalian bisa memastikan kalau kalian udah mengambil keputusan keuangan yang benar. Oh iya, aturan ini juga bisa buat menghitung inflasi. Jadi kalian bisa tahu berapa tahun yang dibutuhkan buat nilai uang kalian itu menjadi separuh, bukan 2 kali lipat. Tapi ya aturan ini sebenarnya juga punya kekurangan. Misalnya, cuma bisa dipakai buat aset yang menghitung bunga majemuk setiap tahun. Terus ada masalah juga di akurasinya. Aturan 72 ini nggak bisa dipakai untuk menghitung bunga di bawah 6% dan di atas 10%. Tapi jangan sampai kekurangan-kekurangan ini bikin kalian kapok dan nggak mau pakai aturan 72 ya. Mending kalian cari penasihat keuangan yang bisa jelasin ini lebih dalam dan bimbing kalian dengan tepat. Lanjut, poin yang kedua, yaitu bunga majemuk atau compound interest. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, aturan 72 itu cuma berlaku buat bunga majemuk ya. Kalau kalian paham aturan dan kekuatan dari bunga majemuk, berarti kalian udah punya resep rahasia buat pertumbuhan keuangan. Nah, setelah kita bahas aturannya tadi, sekarang kita bahas soal bunga majemuk. Nah, yang keren dari bunga majemuk ini adalah semakin lama duit kalian diinvestasikan, semakin gede hasilnya. Jadi, bunga yang kalian dapatkan dari investasi awal kalian itu ditambahkan lagi ke investasi awal kalian, dan proses ini berlanjut terus. Jadi intinya, investasikanlah duit kalian dan lupain. Kalau kalian mau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan tabungan kalian sekarang, kalian bisa pakai aturan 72. Misal, sekarang kalian mau investasi 10 juta rupiah, kalian pengen menggandakan nilainya jadi sampai 20 juta, ya kan? Butuh berapa tahun sih buat ini bisa terrealisasi? Oke, misalnya bunganya 6%. Terus bagi deh persenan itu sama 72. 72 dibagi 6 hasilnya 12. 12 tahun. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan duit kalian. Dari sini logikanya, soal bunga majemuk, carilah yang bunganya tinggi, karena semakin tinggi bunganya, semakin cepat juga kalian bisa menggandakan jumlah tabungan kalian. Kontak deh penasihat keuangan, minta rekomendasi yang terbaik, dan pakai aturan 72 untuk ngelihat seberapa cepat kalian bisa mengembangkan saldo bank kalian. Lanjut, poin yang ketiga, investasi. Aturan 72 juga bisa dipakai buat mengevaluasi investasi kalian. Pada suatu titik dalam hidup, kita semua pasti pengen melakukan investasi, dan kalian pasti bisa pakai aturan ini buat ngelihat seberapa lama uang kalian bakal berlipat ganda. Jadi, kalau kalian lagi berpikir atau menimbang-nimbang untuk berinvestasi, aturan 72 bisa membantu kalian menentukan kira-kira berapa lama sih sebelum kalian bisa mendapatkan return 100% dari investasi kalian itu. Apapun jenis investasi yang kalian lakuin, aturan 72 akan bermanfaat buat kalian selama kalian juga paham tentang bunga majemuk.
Nah, biar kita bisa lebih paham soal aturan ini, coba simak 4 contoh skenario berikut ini ya. Oke, skenario investasi yang pertama. Simpanan di deposito dengan tingkat return atau pengembalian 1% per tahun. Skenario investasi kedua, obligasi pemerintah dengan tingkat pengembalian 5% per tahun. Skenario investasi yang ketiga, reksadana dengan tingkat pengembalian 8% per tahun. Dan skenario investasi yang keempat, saham dengan tingkat pengembalian 12% per tahun. Nah, sekarang coba kalian hitung sendiri pakai aturan 72. Berapa lama waktu yang dibutuhin buat kalian melihat keuntungan dari investasi-investasi ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan ceritain pola apa yang kalian temuin. Next, poin 4. Tingkat inflasi. Mungkin kalian udah sering dengar berita tentang adanya inflasi. Tapi sebenarnya apa sih artinya itu inflasi? Nah, tingkat inflasi itu adalah tingkat di mana harga-harga cenderung naik selama periode tertentu. Hal-hal kayak barang-barang rumah tangga dan jasa misalnya, itu dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Dengan kata lain, biaya untuk membeli hal yang sama seperti yang kalian beli tahun lalu, itu akan lebih mahal. Aturan 72 membantu kita menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan inflasi. Contoh, kalau misal inflasi rata-rata 3% per tahun, dengan aturan 72, kita pun menjadi sadar bahwa harga-harga bakal naik jadi 2 kali lipat dalam 24 tahun ke depan. Tapi kalau tingkat inflasinya ada di angka 6,8%, 72 dibagi 6,8 hasilnya kan 10,6. Jadi, hanya dalam waktu kurang dari 11 tahun, harga-harga itu akan naik secara drastis. Beda kan sama inflasi yang 3% tadi. Jadi, dengan menggunakan aturan 72 ini, kalian bisa merencanakan keuangan secara lebih baik dan matang untuk tetap unggul dari inflasi, sehingga kalian gak terpengaruh oleh kenaikan harga yang tinggi di masa depan. Lanjut lagi, poin yang kelima, poin terakhir, tabungan. Aturan 72 ini punya banyak manfaat, termasuk saat kalian menabung, karena bisa membantu kalian memprediksi kapan tabungan kalian akan berlipat ganda. Kalau kita bicara soal nabung nih, apa sih hal pertama yang terlintas di kepala kalian? Apakah menyimpan tabungan kalian di rumah? Nah, ini terlalu berisiko dan gampang hilang ya guys. Atau kalian pilih menabung di pasar saham. Ini memang punya peluang yang besar buat mengembangkan uang kalian, tapi juga dengan risiko kerugian yang tinggi karena adanya volatilitas. Atau mungkin kalian mau buka rekening tabungan baru di bank. Kalau kalian beruntung nih, mungkin bisa dapat bunga 1% di rekening tabungan kalian itu. Tapi sejujurnya ini biasanya yang paling minim untungnya. Menetapkan tujuan untuk menabung itu bagus, dan bikin anggaran untuk menabung juga ide yang bagus. Tapi kalian juga harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai uang kalian berlipat. Jadi sekarang, mari kita lihat beberapa contoh yang menggunakan aturan 72 ini. 72 dibagi dengan tingkat pengembalian sama dengan waktu untuk melipat gandakan investasi. Misalnya, let's say kalian punya 100 juta rupiah dan ingin kalian tabung di bank. Katakanlah bahwa kalian akan dapetin tingkat bunga 1% setiap tahun dari bank. Jadi 72 dibagi 1% sama dengan 72 tahun. Itu artinya, jika kalian menabung 100 juta kalian itu hari ini, kalian bisa mengharapkan uang itu berkembang jadi 2 kali lipat atau jadi 200 juta dalam waktu 72 tahun. Tapi, berhubung kalian belum tentu masih hidup dalam 72 tahun ke depan untuk dapetin keuntungan dari 100 juta itu, ada banyak program investasi nih di luar sana yang bisa menjamin tingkat bunga minimal seenggaknya 4% atau bahkan 7% per tahun. Kalian cuma perlu melakukan sedikit riset, diskusi sama perencana keuangan, dan mereka akan menunjukkan rute yang jauh lebih baik daripada yang bisa kalian ambil, yaitu lewat bank. Jadi sekarang kita coba gunakan contoh sebelumnya ya. Kalian masih punya 100 juta rupiah, tapi sekarang kalian mau taruh duit itu ke dalam program tabungan kayak misalkan reksadana indeks dengan jaminan tingkat bunga 5% per tahun. Artinya 72 dibagi dengan 5 sama dengan 14,5 tahun. Jadi daripada nunggu 72 tahun, kalian cuma butuh kurang dari 15 tahun nih buat menggandakan investasi kalian dengan berapapun jumlah investasinya. Oh ya, 5% ini cuma contoh ya. Tingkat bunga yang realistis bisa lebih tinggi daripada itu.
Pokoknya aturan 72 itu kayak perhitungan matematika yang praktis banget buat mencari tahu beberapa hal. Bisa untuk melihat berapa lama kalian harus menunggu agar tabungan kalian itu berkembang, atau berapa banyak uang yang harus kalian dapetin biar tetap unggul dari tingkat inflasi. Tapi dari semua poin yang udah aku bahas tentang penggunaan aturan 72 untuk keuangan tadi, satu hal yang harus kalian keep in mind adalah sabar. Yang paling penting mulai aja dulu. Mulai investasi kalian hari ini, sekarang juga, supaya kalian gak perlu terlalu lama menunggunya. Dan tunggulah dengan sabar. Oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen. Tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.